Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Soni Permadani dengan NPM 243402211016. Di sini saya akan menerangkan tentang Six Sigma pada UAS Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Dr. Andes Edi Suroso, SEMSI CSBA. Baik, langsung saja pada pematerian pertama. Berdasarkan fokus Sigma, peningkatan apa yang dilakukan oleh Suzuki. Nah, Suzuki Six Sigma berfokus pada peningkatan kualitas, efisiensi proses, dan kepuasan pelanggan. Suzuki Indonesia tampak berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini melalui beberapa langkah strategis. Customer fokus atau fokus pada pelanggan. Suzuki menghadirkan model baru seperti Jimny Pipe Doors dan Grand Vitara serta Vitara Hybrid menjawab permintaan konsumen akan mobil ikonik dan ramah lingkungan. Lalu ada data driver decision making, peningkatan penjualan hingga 169% untuk Gemini dan 89% untuk Grand Vitara menunjukkan bahwa Suzuki menggunakan data pasar dan tren konsumen untuk merancang produknya. Lalu yang ketiga ada proses improvement. Kehadiran varian hybrid menandakan perbaikan proses produksi untuk menghadirkan teknologi efisien dan hemat energi. Yang ketiga ada standarisasi dan kontrol. Lonjakan penjualan konsisten dari model-model baru seperti All New R3 dan XL7 menunjukkan hal positif. Nah, yang berikutnya adalah data dari sumber dari berbagai sumber resmi untuk memperkuat penjelasan di atas. Yang pertama ada All New R3 pada Desember 2024 penjualannya meningkat sebesar 37% dibandingkan bulan sebelumnya. Popularitasnya didukung oleh kenyamanan berkendara serta ruang kabin fleksibel yang ideal untuk keluarga, berdasarkan dari suzuki.co.id. Yang kedua, New XL7 menunjukkan ide lonjakan penjualan retail sebesar 20% dibanding bulan sebelumnya, serta pertumbuhan tahunan 11%. Yang ketiga ada Grand Vitara. Sebagai ikon prestis modern, satu peningkatan penjualan retail sebesar 23% dibanding bulan sebelumnya, dan 89% secara tahunan. Yang keempat ada Jimny Pipe Doors, diperkenalkan Februari 2024 dengan peningkatan jumlah retail 169% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kelima, varian hybrid, penjualan All New R3 Hybrid, New XL7 Hybrid, dan Grand Vitara mendominasi 58% dan dari keseluruhan kendaraan penumpang Suzuki di Desember 2024. Nah, yang ketiga ada DDMAIC, strategi peningkatan penjualan mobil Suzuki. Yang pertama ada Define. Suzuki mengidentifikasi kebutuhan pasar akan kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan, serta permintaan akan model SUV compact dan stylish dan juga fungsional. Lalu yang kedua ada Measure. Melalui analisis data penjualan dan tren pasar, Suzuki mengukur preferensi konsumen terhadap kendaraan hybrid dan SUV compact. Yang ketiga ada Analyze. Suzuki menganalisis feedback konsumen dan data pasar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, seperti fitur kendaraan, efisiensi bahan bakar, dan juga desain. Yang keempat ada improvement. Meluncurkan model-model baru seperti Jimny Pipe Doors dan varian hybrid dari R3 dan XL7 untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang kelima ada kontrol. Suzuki memastikan kualitas produk dan layanan sempurna jual tetap terjaga melalui standarisasi proses produksi dan pelatihan bagi tenaga penjual. Nah, yang berikutnya ada tingkat stigma Suzuki.
tingkat sigma mengukur jumlah cacat per sejuta kesempatan atau DPMO. Dalam industri otomotif, tingkat sigma yang baik berkisar antara 4 hingga 5 sigma. 4 sigma sama dengan lebih kurang 6.210 cacat per juta unit, 5 sigma sama dengan lebih kurang 2.233 cacat per juta unit, dan 6 sigma 3,4 cacat per juta unit kelas dunia. Suzuki Indonesia belum secara eksplisit mengumumkan live sigmanya. Konsistensi peningkatan penjualan, respon positif pasar terhadap model baru, dan juga dominasi hybrid sebesar 58% dari penjualan Desember 2024 dapat diasumsikan bahwa Suzuki berada pada kelas 4 hingga mendekati atau 5 sigma dengan kualitas proses dan produk yang relatif inovatif dan kompetitif secara global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.